dengan adanya tol kan ada banyak tuh berdiri rest area, kemudian banyak juga artinya arus masuk ke Provinsi Lampung. Maksudnya kalau misalnya mau dioptimalkan ini banyak potensi yang masih loss sebetulnya. Masyarakat kita itu begitu mengalami satu kesulitan dalam ini terus putus asa, nggak mau lagi pergi ke tempat-tempat pembayaran pajak itu. Pemohon berusaha juga ingin karena kondisi Lampung juga kondusif untuk mereka menanamkan investasi di Provinsi Lampung. Kan kita sasar lebih dahulu wajib pajak yang memang ternyata kepemilikan kendaraannya lebih dari 5 atau 10 kendaraan. Ya. Ini kan situasi pandemi COVID. Pandemi ini berdampak tidak hanya urusan kesehatan, juga masalah ekonomi. Nah ini apa yang dilakukan, kemudahan-kemudahan apa yang diberikan di Dinas Penanaman Modal Perizinan di masa pandemi COVID ini, Pak Yudi? Oh iya, terima kasih. Terkait kemudahan perizinan, kita sudah ada beberapa cara untuk memberikan kemudahan kepada pemohon izin berusaha. Kita ada aplikasi mereka bisa mengajukan permohonan perizinan itu secara online. Mereka cukup cukup melakukan itu permohonan dari rumah secara online, nggak perlu lagi datang ke kantor DPM-PTSP. Nah, jika sudah lengkap dan kita verifikasi sesuai dengan syarat-syarat yang ada, mereka tapi harus tetap syarat yang ditetapkan kita harus asli dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu bisa bisa disampaikan kepada kita pada saat izin itu sudah selesai. Mereka ambil izin itu tapi tetap persyaratan itu aslinya tetap disampaikan kepada kita. Sudah kita mulai dari tahun kemarin begitu pandemi COVID mulai ada itu beberapa kemudahan kita berikan kepada pemohon izin, antara lain kita jemput ke rumah juga, mereka tidak perlu datang. Kita sampaikan pengumuman-pengumuman di koran, di media massa, kemudian di radio juga, himbauan kepada masyarakat, beberapa kemudahan yang diberikan terkait pandemi. Itu juga terlihat dari target yang kita hasilkan dari tahun 2020 bahwa tetap dari target yang ditetapkan pemohon izin itu target investasi tetap berada 200%, over target 200% ininya. Jadi over target ya? Iya, mereka tetap. Jadi pandemi itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk memberikan pelayanan, dan juga pemohon berusaha juga ingin karena kondisi Lampung juga kondusif untuk mereka menanamkan investasi di Provinsi Lampung. Berarti ekonomi di Provinsi Lampung relatif walaupun masa pandemi masih stabil ya? Iya. Oke Pak Nofri, kalau 2021 target PAD-nya 3,3 triliun, 2020 sebelumnya berapa Pak Nofri? Nah, kalau bicara target memang di masa pandemi ini kalau kita ngeliat tren data dari 2019 ke 2020 khusus PAD kita mengalami penurunan sebesar kurang lebih 5%. Nah, karena ya itu mungkin seluruh sektor berimbas dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau dibandingkan dengan 2020 memang target PAD kita ada sedikit penyesuaian.
Jadi pengurangan karena memang diberikan insentif terhadap pengurangan pajak gitu ya Pak Nofri ya di masa pandemi. Di masa pandemi kalau kita saat ini di khusus 2021 kita memang melaksanakan kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak. Oke. Yang mungkin yang kita kenal dengan pemutihan yang sudah dilaksanakan dari 1 April sampai dengan 30 September 2021. Target di mana target pemutihan itu sendiri adalah sebesar kurang lebih 270 miliar dari 1 triliun 64 target pajak kendaraan reguler. Jadi memang keringanan-keringanan kita berikan sebagai perhatian pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur terhadap masyarakat atau wajib pajak yang berimbas karena pandemi COVID-19 tersebut. Tapi harapan kita dengan ada pemutihan tersebut, wajib pajak yang selama ini mungkin menunggak 2-3 tahun sampai dengan 5 tahun, momentum 6 bulan ini bisa dimanfaatkan sehingga pendapatan kita pun tetap akan tercapai dan pemutahiran data pun dapat kita lakukan secara bertahap. Nah, kalau DPR ini melihat Pak Ade, Iya. selama ini apakah memang Pemda sudah maksimal dalam menggali sumber-sumber pajak, tapi kaitan dengan pajak ini kan berarti beban kepada rakyat juga, memang sedikit agak dilematis. Ini seperti apa Pak Ade? Tidak dilematis, karena memang itulah sumber-sumber PAD kita. Oke. Sehingga kalau misalnya kita berbicara apakah sudah optimal, tadi kalau sudah optimal, saya pikir belum. Oke. Karena masih ada 60% R2 yang belum bayar. Oke. Masih ada 30% lagi yang R4 belum bayar. Kemudian kan bukan cuman PKB, bukan pajak kendaraan bermotor, tapi ada BBNKB, walaupun mungkin pembelian kendaraan bermotor turun mungkin ya. Tapi ada dari PBB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ini juga masih bisa digenjot, masih bisa dimaksimalkan. Apalagi kalau saya melihat sekarang ini premium kan sudah langka, beralih ke pertamax itu aja harganya sudah melejit. Premium ke Pertalite. Iya, jadi maksud saya gini, dengan kebijakan Pertamina yang sedikit demi sedikit menghilangkan premium itu seharusnya sudah meningkatkan pajak dari PBB. Kemudian bukan cuma itu, dengan adanya tol Sumatera ini kan ada banyak tuh berdiri rest area, kemudian banyak juga artinya arus masuk ke Provinsi Lampung, sehingga pembelian bahan bakar kendaraan bermotor itu pasti meningkat itu. Nah, maksudnya kalau misalnya mau dioptimalkan, ini banyak potensi yang masih loss sebetulnya. Kalau misalnya kita fokus juga di titik ini, PBB ini, PBB itu maksudnya pajak bahan bakar ya, bukan bumi dan bangunan. Kalau misalnya kita fokus ini untuk menggali potensi ini kayaknya bisa jadi titik favorit juga. Jadi artinya memang masih banyak lagi ya sektor-sektor sumber PAD untuk menambah pendapatan daerah. Kan gitu kalau ya, sekarang ya? favoritnya masih nomor 1 PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah ternyata di PBB-nya juga sama, sesungguhnya masih perlu banyak upaya-upaya kita untuk penggalian langsung, mungkin langsung dengan Pertamina-nya, sehingga ketika kemudian ada sekian stok yang dikirim ke SPBU ya sudah langsung connect, kan datanya sudah langsung kelihatan itu. Iya. Kemudian ada satu lagi yang juga perlu digenjot terus ini, yang pendapatan dari BUMD itu. Karena kan yang favoritnya kan BUMD baru Bank Lampung aja, selebihnya kan nggak ada. Nah karena itu, tapi ada satu potensi yang menurut saya perlu diselesaikan, segera dituntaskan, yaitu terkait dengan yang ini PI, bagi hasil minyak ya, antara kita dengan DKI ini kan belum rampung-rampung. Artinya kalau misalnya ada keseriusan dari pihak Pemprov untuk menyelesaikan ini, ayo dong lobby secara intensif dengan DKI Jakarta yang masih berselisih posisi ya, lokasi ya, kilang minyak yang di Lampung Timur itu. Tapi kalau itu sudah beres, itu bisa
bisa melejit itu PAD Nah, kita. kalau dari Pak Siman ini melihatnya yang sudah dilakukan Pemda sekarang dalam rangka mengumpulkan PAD, apa saja kira-kira saran masukannya lagi supaya PAD kita ini bisa lebih meningkat? Ya, kita mesti membuat satu produk aturan yang jelas kepada masyarakat. Sebetulnya kita masih banyak ya, seperti tadi di Pak Ade. Kita ini punya lahan tambang minyak tanah di Lampung Timur, tetapi sekarang kan masih dieksplorasi oleh DKI. Dan ini apa iya Lampung Timur masuk Teluk Jakarta kan? Iya. Ini kan perlu keseriusan dari penanam modal mungkin ya, untuk meminta supaya kepada Pertamina supaya ini dikembalikan ke pemerintah daerah Provinsi Lampung. Dan ini saya kira sumber PAD yang sangat luar biasa nanti kalau ini bisa diperjuangkan dan bisa terrealisasi masuk ke Provinsi Lampung. Karena ini posisinya di Lampung Timur. Dari Teluk Lampung aja jauh, masa masuk Teluk Jakarta kan? Iya. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan potensinya lumayan besar itu gitu Potensinya Pak Siman. besar di sana. Bisa sampai 200 miliar tuh Iya. per tahun. Mungkin Iya. juga Per tahun kalau sampai 200 miliar berarti sudah bisa berapa kilometer jalan Udah bisa hapnik gitu kan? senyum-senyum. iya. Juga gini loh, kalau dulu kata ahli geologi dari Unila ini kan masih ada potensi tambang yang namanya cekungan Bandarjaya ya. Ini kan belum digali. Cekungan Bandarjaya itu kan luas. Kalau nggak salah sampai daerah Pringsewu. Cekungan Bandarjaya itu. Itu kan minyak juga sebetulnya. Cuma tapi belum dieksploitasi. belum masih dalam proses penelitian terus oleh pihak geologi Unila itu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisir sehingga ini untuk kemakmuran rakyat Lampung. Ya. Artinya masih banyak sebenarnya potensi-potensi di daerah yang masih bisa digarap untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Masih, terutama kendaraan bermotor yang di depan mata kita, ini kalau bisa melalui pemerintah desa atau kelurahan itu mendata sebetulnya jumlah kendaraan bermotor ini ada berapa sih yang pasti gitu itu. Sehingga ini juga potensi pajak yang belum tergali. Dan kemudian juga ada regulasi pembayaran pajak yang tidak terlalu sulit bagi masyarakat kita ini. Karena masyarakat kita itu begitu mengalami satu kesulitan dalam ini terus putus asa, nggak mau lagi pergi ke tempat-tempat pembayaran pajak itu, dianggap dia dipersulit gitu. Karena waktu untuk membayar pajak berhari-hari ini kalau dia kerja di kebun kan sudah cukup banyak. Iya, ninggalin pekerjaan seharian gitu ya kan. Akhirnya tidak ada kehilangan pendapatan selama satu hari itu gitu kan. Ya, jadi mungkin memang Dispenda itu perlu membuat regulasi bagaimana pendataan tentang motor ini bisa terrealisir seperti provinsi lain yang tadi disebutkan tadi. Artinya semua kendaraan ini memang terdaftar, bodong tidak bodong terdaftar gitu. Kemudian informasi juga gampang diakses, ya seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari publik ini. Mungkin yang lebih pas ini dengan Pak Nofri ini, ya. Jadi pertanyaan dari publik yang masuk dengan kita ini dari @yoel Instagram. Katanya pemerintah butuh PAD buat pembangunan, lah buat bayar pajak motor aja dipersulit. Harus pakai surat keterangan lah, surat kuasa lah. Masa negara yang baik pengen ngasih uang ke negara aja susah. Itu kan yang bikin orang jadi malas bayar pajak katanya. Gimana Pak Nopri? Ya, terima kasih ini atas pertanyaan dari rekan-rekan pemirsa. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya
wajib pajak tinggal melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti saya contohkan, jika dia hanya perpanjangan 1 tahun, dia harus membawa EKTP, membawa STNK, dan TBPKB atau notis pajak. Jika 3 item ini dipenuhi, mudah-mudahan mulai dari loket pendaftaran sampai dengan pengambilan pengesahan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi mungkin yang dikeluhkan oleh rekan-rekan atau masyarakat wajib pajak yang saat mereka melakukan pembayaran KTP-nya tidak ada. Ada salah satu syarat yang tidak lengkap, gitu ya. Nah, kalau itu kan memang kata kita buah si malakama itu. Satu sisi aturan memang mengatur seperti itu, tapi satu sisi masyarakat mungkin minta kemudahan. Mungkin dalam kesempatan ini kami juga menghimbau sebetulnya legalitas kendaraan itu sudah sangat jelas. EKTP, STNK, dan TBPKP jika perpanjangan. Kalau dia 5 tahun ditambah BPKB. Nah, dokumen-dokumen ini kenapa menjadi persyaratan? Ya karena kita juga harapkan itu nanti kalau kendaraan-kendaraan yang sudah dijual belikan, biar dia segera BBN 2 itu mendapat penambahan lagi. Jadi jangan dia hanya pinjam lagi ke pemilik pertama. Ini kembali lagi menarik yang kata Bang Adi tadi, bahwa kemarin mungkin di sambutan pidato BPK saat menyampaikan LHP ada potensi pajak dari pajak progresif. Sebetulnya ya hal tersebut pun sudah kita lakukan, tapi mungkin memang aturan Perka 5 2012 waktu diterbitkan dahulu dan Undang-Undang 28 itu belum ada kita kenal yang namanya EKTP. Jadi pajak progresif itu dikenakan kepada kendaraan yang mana nama dan alamatnya sama. Nah, dalam aplikasi memang itu kita tetap akan lakukan perbaikan-perbaikan. Kalau nama dan alamat itu saat penginputan bisa saja terjadi human error, sehingga mungkin kurang 1 huruf atau kurang 1 angka dia akan tidak terdetek. Nah, tapi kalau sudah nanti menggunakan NIK single data, mudah-mudahan terkait pajak progresif ke depan kita akan bekerja sama dengan Dirlantas. Harapan kami pemutakhiran data bersamaan dengan program pemutihan, dan mungkin kami informasikan juga setelah Lebaran ini kita akan laksanakan program door to door. Betul kata Pak Siman tadi, kita akan coba petakan wajib pajak yang tingkat tunggakannya tertinggi di wilayah mana. Kita akan turun langsung dengan melibatkan aparat-aparat kelurahan dan desa. Tapi memang karena anggaran terbatas, mungkin kita untuk tahun 2021 baru 2 atau kota kabupaten. Nanti akan terus bertahap kita akan lakukan pemutakhiran data tersebut. Karena memang rencana, sorry Pak Dopri, 2 kabupaten itu daerah mana itu? Kalau tidak salah Metro dan Lampung Timur ya, kalau tidak Metro dan Lampung Timur, tapi Bandar Lampung pun tetap akan kita lakukan, tapi kita akan menyisir wajib pajak seperti kata Bang Adi tadi, yang mungkin kita lihat secara data ternyata ini dia milik 100 kendaraan, 50 kendaraan. Nah, itu yang akan kita sasar lebih dahulu. Wajib pajak yang memang ternyata kepemilikan kendaraannya lebih dari 5 atau 10 kendaraan. Jadi kita akan skala prioritas. Harapan kami dari 3.300.000 data yang telah kita miliki saat ini, karena ini kan merupakan warisan data lama juga nih, Bang Adi, Pak Siman. Ini kita lakukan verifikasi dan pemutakhiran data sehingga nanti akan kita dapat data real kendaraan yang ada di Lampung, yang potensi patuh membayar pajak berapa, yang tidak patuh membayar pajak berapa. Nah, yang tidak patuh apa yang akan kita lakukan langkah-langkahnya. Nah, karena memang kalau bicara pajak kendaraan kita ada 2 yang harus kita jaga. Pertama, yang sudah patuh jangan sampai tahun depan tidak patuh, karena akan hilang kembali potensi pendapatan kita. Dan yang kedua yaitu yang memang tidak patuh, bagaimana upaya kita untuk bersama-sama dengan kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan atau mungkin dari sanksi. Nanti kita lihat regulasinya ke depan. Terus mungkin sedikit tambahan Bang Syotang terkait TBPKB, betul kata Bang Adi, memang bahan bakar ini apalagi yang subsidi semakin lama kuotanya dikurangi, sebetulnya Pemda Provinsi Lampung dalam ini Bapenda sudah melakukan upaya-upaya. Kita saat ini sudah membuat perjanjian kerjasama. Yang pertama,
kita kerjasama dengan DJP dan DJPK terkait masalah optimalisasi pendapatan pajak pusat dan daerah. Harapan kami dengan pertukaran data dan informasi kita bisa menjadi regulasi kita dalam mengambil keputusan atau rekonsiliasi data. Kita pun sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, karena untuk kita ketahui bersama bahwa pajak bahan bakar itu adalah pajak yang dilakukan ibaratnya menghitung sendiri, self assessment. Jadi memang kalau wajib pajak menyetor, apakah betul setorannya disesuaikan dengan kuota yang terpakai? Itulah kita gunakan rekon. Tapi memang awal kita melakukan PKS dengan Pertamina agak sulit Bang Adi. Tapi alhamdulillah dengan PKS kita kemarin di tahun 2020, mudah-mudahan ke depan komunikasi kita terkait pertukaran data akan lebih baik. Karena untuk PBBKB yang di Provinsi Lampung itu kita ada 17 WAPU yang menjadi penyetor pajak bahan bakar. Harapan kami pun nanti kita akan terus gali dengan kita PKS dengan DJP pun mungkin kita bisa melihat pelaku-pelaku usaha yang mana kalau PPN-nya tiap tahun meningkat berarti kan produksinya meningkat. Mungkin bisa secara signifikan penggunaan bahan bakarnya pun meningkat. Nah, itulah indikator-indikator tersebut harapan kita nanti dari sektor PBBKB pun bisa terjadi peningkatan. Nah, kalau terkait mungkin tambahan sedikit terkait PI Provinsi Lampung sebetulnya tetap melakukan langkah-langkah dan upaya, tapi memang sebetulnya itu rekan-rekan dari Dinas SDM ke informasi terakhir sudah dimediasi oleh Dirjen Oda dan PUM kalau saya tidak salah, sudah dilakukan rapat beberapa kali yang mudah-mudahan dalam tahun ini kita coba monitoring lagi bagaimana kelanjutannya. Memang harapan kita sangat besar karena itu memang wilayahnya ada di Provinsi Lampung, karena bagi hasilnya itu lagi ada daerah potensi penghasil. Kalau kita selaku penghasil, dana bagi hasilnya kita besar, PI-nya pun kita besar. Tapi kalau kita hanya dapat potensi pemerataan, berarti ya nunggu kebijakan dari pusat dikasihnya berapa. Mungkin itu Bang. Jadi udah terjawab ya Pak Ade ya. Baik, untuk pemirsa di studio, kita berikan kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan dengan narasumber untuk satu pertanyaan. Kalau ada, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ini pembawa acara, teman-teman sekalian, ada juga wakil dari OPD di pemerintahan Provinsi Lampung. Saya juga mau menanyakan sama ini nih, Pak Jonopri. Ini sebenarnya karena memang Badan Pendapatan Daerah ini merupakan mitranya Komisi 3 ini Pak Siotang. Jadi kan kita berapa kali reses di kabupaten kota, khususnya saya di Lampung Tengah, Pak Jonopri, banyak sekali daerah-daerah yang agak jauh dari pusat kota. Kemarin saya pulang ini dari daerah wilayah Rumbia, meminta diusulkan kepada Badan Pendapatan Daerah supaya mobil-mobil keliling itu ditambah nih Pak Jon, ditambah nanti secara keuangan. Kita juga di Komisi 3 ini kan mitra kita di keuangan, nanti kita dorong. Tapi ini bukan lagi hampir seluruh saya turun reses dan sosper di Lampung Tengah meminta kemudahan. Karena mereka kadang-kadang mau bayar, tapi karena ada kesibukan yang dikatakan Pak Siman, mobil-mobil ini tidak menjangkau sampai tingkat kecamatan. Ada, tapi kadang-kadang nggak nyampe. Jadi juga saya minta tanggapan dari Jonopri, karena secara keseluruhan mungkin teman-teman juga di setiap reses di kabupaten kota pertanyaannya satu, minta supaya mobil keliling ini bisa sampai ke desa. Kami pastikan dari Komisi 3 kalau sampai pengadaan itu bisa berjalan ke depan, insya Allah pendapatan potensi pendapatan dari pajak kendaraan ini bisa potensial, bisa optimal ini Pak Jonopri, bisa optimal. Akhirnya toh pembangunannya juga yang bisa berjalan dengan baik. Kalau pemasukannya banyak ya belanjanya juga bisa banyak ini Pak Siotang. Pak Jon ya, ini hanya imbauan aja, kami turun, teman-teman komisi turun ke setiap daerah, itu kendalanya.
selain memang ada persyaratan, kadang-kadang persyaratannya semua ada, tapi karena kesibukan mereka kelewat jauh kalau bayar di kabupaten. Ada katanya mobil keliling, tapi sedang di kecamatannya kadang-kadang nggak ada nih Pak John. Makanya saya mau tanyakan, tadi sempat Pak John Nopri ngomong, itu ada 2 ya mobil keliling di pedesaan ya? Samdes, kalau itu Samling beda. Samling. Kalau Samdes ada 2 di Hanura dan di Bukit Kemuning. Nah iya Samsat Desa. nggak kejangkau kalau cuma Iya. 2 minimal di Baik, setiap. mungkin bisa ditanggapi, udah ditangkap pertanyaannya Pak Ketua. Ya, terima kasih. Nah, Mungkin bisa. itu Pak John. Terima kasih Pak Ketua, bisa ditanggapi sama Pak Nofri. Ini layanan jemput bola, karena masyarakat pengen lebih dimudahkan, karena kadang-kadang dari domisili ke pusat kota jaraknya mungkin agak jauh. Ini seperti apa Nofri? Ya, terima kasih Pak Padil, Ketua Komisi, ini mitra kita ini Bang, dengan Bapenda. Memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Samsat unggulan yang ditetapkan oleh Bapenda itu memang menyumbang hampir 46% pendapatan asli daerah tiap tahun, jadi memang sangat tinggi. Nah, untuk Lampung Tengah sendiri memang kalau secara data wajib pajaknya termasuk ranking kedua ini. Ranking kedua setelah Bandar Lampung. Oke. Memang saat ini pelayanan di Lampung Tengah kita hanya tersebar di 3 tempat, yaitu di Samsat Induk, terus di UPC dan Samling, Samsat keliling yang dalam bentuk mobil. Nah, harapan kami pun sama Pak Ketua Komisi, mudah-mudahan karena memang keterbatasan anggaran, kita lapor dengan Pak Gubernur di tahun 2021, harapan kami mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Kita dapat bantuan dari dana CSR, kalau informasi yang kami peroleh 4 unit kendaraan Samling dari Bukit Asam dan 1 unit dari PT Bank Lampung melalui dana CSR. Mudah-mudahan usulan Pak Gubernur tersebut terrealisasi di tahun ini. Nah, dengan 5 unit Samling ini nanti kita dengan rekan-rekan bidang pajak akan melakukan analisa kabupaten-kabupaten mana yang potensi wajib pajaknya tinggi, sedangkan jangkauan wilayahnya ternyata memang cukup jauh. Apalagi Lampung Tengah memang betul kalau kita lihat kategori wilayah ada 3 Pak Ketua, yaitu wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Itu memang kalau cuma berpusat di Bandar Jaya atau Gunung Sugih, rekan-rekan yang dari Rumbia, nanti dari Kalirejo, bayarnya dia lebih baik ke Pringsewu daripada ke Lampung Tengah. Tapi yang pasti aspirasi itu sudah ditangkap Sudah ya. terangkap, mudah-mudahan dan sudah doakan menjadi tahun program ini terrealisasi. kerja ya. Siap. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas nih. Waktu kita tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi. Semuanya masih banyak yang materi-materi soal PAD yang menarik, tapi karena waktu terbatas mungkin di lain kesempatan bisa kita ulas lagi. Nah, ini terakhir closing statement dimulai dari Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, terkait dengan pajak. Intinya gini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selalu support agar pendapatan asli daerah, utamanya dari sektor pajak, bisa meningkat. Antara lain upaya kami yaitu melakukan kepada pelaku usaha yang melakukan izin berusaha di daerah di Provinsi Lampung agar patuh terhadap pajaknya. Karena jika tidak melaksanakan kewajibannya di pajak, prosesnya tidak akan diproses, izinnya Oke. tidak akan proses. Gitu. Baik, terima kasih. Sudah bisa ditangkap. Singkat dan padat Pak Nofri. Ya, terima kasih Bang. Mungkin pada kesempatan ini saya menghimbau pada masyarakat Lampung taat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Karena dengan pajak kita sangat berguna untuk pembangunan daerah, apalagi saat ini pemerintah provinsi sedang memberikan kemudahan atau kebijakan terhadap penghapusan denda dan tunggakan. Manfaatkan sampai 30 September. Jangan lupa sampai 30 September 2021. Orang bijak taat membayar pajak untuk menuju Lampung berjaya. Terima kasih. Baik, Pak Ade. Terima kasih.
Mudah-mudahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tidak bosan-bosan untuk berkreasi, meningkatkan kinerjanya untuk peningkatan PAD Provinsi Lampung. Yakinlah bahwa masyarakat kita, masyarakat yang bijak, yang taat pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siman. Ya, semoga Komisi 3 ini menjadi mitra yang baik bagi Dispenda dengan lembaga-lembaga lain di pemerintah, sehingga kita bisa menghasilkan regulasi-regulasi yang tidak memberatkan masyarakat. Baik, terima kasih pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah ngobrol 1 jam lebih tentang temanya pendapatan asli daerah. Dengan 4 narasumber yang luar biasa. Pendapatan asli daerah ini adalah sumber utama keuangan daerah dalam membangun daerah. Kita sebagai warga negara, masyarakat yang baik, kita harus menjadi wajib pajak yang baik, menunaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai warga negara, kepada pemerintah, sehingga pembangunan khususnya di Provinsi Lampung bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya Donald Haris Yotang, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di diskusi interaktif berikutnya. Sekian dan terima kasih.